Ma huwal hub? Apa itu cinta? Dikatakan bahwa apa itu cinta? Cinta itu kalimat yang tidak asing buat kita. Semua tahu cinta. Tapi yang saya maksud adalah cinta dalam pandangan agama. Ma huwal hub? Apa itu cinta? Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan cinta, al-hub, cinta itu adalah al-mail. Al-mail, kecondongan. Kecondongan apa? Kecondongan at-taba'. Taba' itu apa? Taba' itu kecondongan hati, kecondongan naluri terhadap sesuatu yang membuat kita merasa nyaman. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Anda membaca Al-Quran dan saat membaca Al-Quran merasakan kenyamanan saat membaca Al-Quran, itu berarti Anda sudah jatuh cinta kepada Al-Quran. Kok enak ya baca Quran, nggak ada ngantuk, nggak ada rasa bosan. Tadi yang disampaikan dalam salawat tadi, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, mendengarkannya saja tidak membosankan, apalagi membacanya. Pada saat Anda mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kok tidak ada rasa bosan? Semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin tumbuh ghirah kecintaannya. Ini berarti Anda sudah jatuh cinta kepada Al-Quran. Fa'in ta'akkada, kalau semakin bertambah dan semakin kuat rasa itu, maka itu di dalam bahasa agama yang disebut dengan al-ishq. Jadi ada al-hub, ada al-ishq, ada cinta, ada rindu. Berarti kalau cinta itu muqaddimahnya, ya. Kalau rindu itu puncaknya. Maka itu ada, kita diajarkan salah satu doa, ya, yang bunyinya Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma rzuqni, ya Allah, anugerahkan kepadaku ladzatan nazar, kenikmatan, kelezatan dapat melihat wajah agungmu. Ini cinta. Ini cinta. Ketika Anda sholat, Allahu Akbar, lalu kemudian hanyut di dalam sholatnya, menikmati sholat, walaupun mungkin pikiran kemana, ya, tapi merasakan kenikmatan itu, menikmati setiap gerakan-gerakan di dalam sholat yang kita kenal dalam bahasa fikihnya disebut tumaknina, nggak tergesa-gesa dalam sholatnya. Bagaimana ketika menjatuhkan ruku, bagaimana ketika bangun i'tidal, bagaimana ketika sujud, bagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Dengan tumaknina apa? Kita merasakan kenikmatan sholat dalam gerakan-gerakannya. Belum bisa kita khusyuk hati dan pikiran, masih terlalu jauh. Paling tidak kita belajar menikmati sholat itu melalui ketenangan di dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Maka itu kenapa dalam syariat kita dianjurkan sholat itu untuk berjamaah. Beda antara sholat berjamaah dengan sendiri. Kalau berjamaah kita diatur oleh imam instrumennya, gerakan-gerakannya. Tapi kalau sholat sendiri semau kita. Mau 5 menit, mau kurang dari 5 menit juga terserah. Tapi kalau berjamaah bagaimana imamnya? Makanya kenapa dalam syariat untuk menunjuk imam pun tidak sembarangan. Aqra'uhum utama, syaratnya harus yang paling bagus bacaannya, harus yang paling banyak hafalannya. Supaya apa? Supaya menimbulkan ketentraman, bacaan yang betul-betul memberikan pengaruh kepada makmum. Tapi sebelum dia memberikan pengaruh kepada makmum, dia juga harus merasakan pengaruh bacaannya itu. Jangan harap orang lain merasakan pengaruh dari bacaannya, sementara dia sendiri yang membaca juga belum merasakan pengaruh ataupun asar daripada bacaan itu sendiri. Itulah cinta. Di luar sholat, lalu kemudian setiap kali mendengar azan dia nggak akan nantikan, segera dia sholat. Ini bukan cinta lagi namanya, ishq, rindu. Maka ada istilah waktu intidhar, waktu penantian, ya, waktu menanti dari sholat ke sholat yang
dari sholat ke sholat yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adakah rasa cinta kita kepada bulan suci Ramadan? Adakah rasa rindu kita kepada bulan suci Ramadan? Oh ada, mana buktinya? Setelah kita keluar dari Ramadan, ada anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Keluar dari Ramadan, segera kata Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal pahalanya sama dengan pahala 1 tahun kita berpuasa. Oh berat, 6 hari. Kenapa kemarin yang 30 hari, yang 1 bulan kita berhasil melaksanakannya, sementara yang 6 hari terasa berat? Bisa jadi yang 1 bulan yang kita laksanakan kemarin, kita laksanakan karena terpaksa, karena takut. Takut apa? Takut dosa. Sementara yang 6 Syawal kita berleha-leha karena kita beranggapan ini sunnah, tidak berdosa. Ini menjadi tanda besar, berarti jangan-jangan pendidikan Ramadan kita kemarin gagal. Pendidikan Ramadan kemarin kita gagal. Di Ramadan kemarin setiap malam kita tadarus. Sebelum tidur kita tadarus, bangun tidur kita tadarus, tahajud. Tapi di luar Ramadan jarang kita ketemu Al-Quran. Berarti madrasah Ramadan kita kemarin masih gagal. Jadi kalau ketika jadi santri rajin sholat berjamaah, ketika jadi santri rajin baca Quran, ketika jadi santri rajin taklim, begitu keluar dari pesantren, sholatnya semaunya, baca Qurannya semaunya, berarti gagal dia pesantrennya, belum sukses jadi santri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terus kita harus rajin muhasabah, harus rajin introspeksi diri. Jadi kita masih berada di bulan Syawal, artinya jarak antara Ramadan dengan Syawal itu masih terlalu dekat. Jadi kita masih boleh flashback ke belakang, ya, hitung-hitungan dengan Ramadan kita kemarin. Nanti kalau sudah lewat bulan Syawalnya, ketemu bulan yang lain lagi, sudah terlalu jauh sehingga kita sudah lupa dengan Ramadan. Yang padahal kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Boleh jadi yang kemarin adalah terakhir. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa puasa itu sesungguhnya adalah jihadul akbar, yaitu jihadul hawa, ya, perang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita malas untuk beribadah, hawa nafsu kita ingin mendapatkan pujian orang saat beribadah, ujub, riya, sum'ah, ya. Maka kalau kemarin selama Ramadan berhasil kita lewati semua, maka di bulan-bulan di luar Ramadan itulah saatnya kita mengamalkan, mempraktekkan oleh Ramadan, pendidikan Ramadan. Jadi kalau istilah mungkin bahasanya, bahasa kita mungkin kemarin daurah, ya. Daurah apa? Daurah memperbaiki diri selama 1 bulan, maka setelah itu kita amalkan, kita praktekkan. Ini loh oleh Ramadan. Oh, ini alumni Ramadan. Jadi alumni Ramadan punya ciri, akhlaknya semakin baik, badannya semakin getol. Kalau dia belajarnya semakin semangat lagi, ya, kecintaannya dalam beramal semakin kuat lagi, ya, tutur katanya semakin baik, ya, semakin baik. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya bersih, ciri-ciri orang yang nafsunya sudah terkendali, ya, maka apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Karena ucapan kita itu sesungguhnya adalah cerminan daripada isi hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hasil olahan hati kita.
ciri-ciri orang itu hatinya mulia dan atau tidak mulia, ukurannya adalah dari ucapannya. Semakin santun ucapannya, itu menunjukkan bahwa hatinya bersih, hatinya bagus. Kalau ucapannya kotor, banyak bohongnya, kalau ngomong yang nggak bagus-bagus diucapin, itu berarti hatinya juga bermasalah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya dan bahkan sampai dengan pada akhirnya nanti ditutup kehidupan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah wa a'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bil murad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.